Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Maaf, benarkah ini dengan konselor saudara Khairul Ilmi, J? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya mas, benar. Ini dengan saya sendiri. Maaf mas, apa ada yang bisa saya bantu sehingga masnya menghubungi kami dari pihak konselor? J, Mas Khairul Ilmi. Sebelumnya mohon maaf ini Mas, saya ganggu waktunya. Enggak Mas, ini saya ya kalau boleh cerita apa adanya, saya kan ya punya masalah yang ya jujur agak rumit untuk mencari jalan keluarnya. Saya ingin sekedar konsultasi dengan Mas Khairul Ilmi, barangkali nanti harapan saya Mas Khairul Ilmi ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan untuk saya, baiknya harus bagaimana sehingga bisa saya temukan jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan saya ini Mas. Oh iya, sampai lupa memperkenalkan diri. Kenalin Mas, saya Yuda. Saya tinggalnya di Karanganyar Mas. Oh nggih, ngoten mas Yuda. Tenang saja, masnya tidak perlu takut dan jangan khawatir. Kami dari pihak konselor akan berusaha untuk membantu memecahkan permasalahan yang Mas Yuda sedang alami. Dan masnya tidak usah takut, karena kerahasiaan mas atau klien yang sedang kami tangani akan kami jaga dengan baik, karena kami sendiri terikat dengan kode etik pekerja sosial untuk senantiasa selalu menjaga kerahasiaan klien. Gitu mas. Silakan kalau mau bercerita, saya persilakan untuk masnya, monggo. Iya Mas Khairul Ilmi, sebelumnya terima kasih banyak Mas atas waktunya dan kesediaan Mas Khairul Ilmi selaku konselor untuk membantu saya mencari jalan keluar, memecahkan permasalahan yang saya hadapi ini Mas. Sebenarnya ini masalah sudah bisa dibilang cukup berlarut-larut saya hadapi, dan saya sudah merenungkan baiknya saya gimana, namun sampai saat ini belum saya temukan jalan keluar yang terbaik, sehingga pada suatu ketika saya sharing sama teman dan teman itu memberikan kontak dari orang yang bisa saya mintain pencerahannya Mas Khairul ini selaku konselor itu Mas. Iya Mas Khairul ini, jadi saya ini kan sekarang statusnya sudah tidak berpendidikan lagi Mas ya, sudah kerja gitulah ya. Tapi Mas Khairul kan tahu sendiri, di era pandemi ini dampaknya sangat luar biasa Mas bagi kami yang memang ya bekerja tidak sesuai bidang yang tetap lah, artinya serabutan gitu Mas Khairul ini. Jadi apa yang bisa kami geluti ya kami geluti, namun sejak pandemi ini kan banyak pekerjaan yang lepas, terus banyak ya pokoknya banyak anggurnya gitulah Mas. Nah, dan saya itu kan kalau boleh cerita, mudah-mudahan Mas Irul juga bisa menjaga rahasia ini. Saya punya teman wanita gitulah Mas ya, dan kita masuknya udah deket lah ya, udah deket, udah punya hubungan yang ya serius. Rancangan ke depan sudah kita bahas matang-matang. Ya intinya dua keluarga itu sudah saling mengenal gitulah Mas, dan memang kita tuh udah saling suka, udah saling percaya, udah saling ya pokoknya memahami satu sama lain gitulah Mas ya. Dan dia kan memang saya kenal sejak masih SMA, hubungan itu terus berlanjut hingga selesai studi di perguruan tinggi, dan itu masih berlanjut Mas, itu masih berlanjut. Pokoknya sudah kita sudah
menyusun ya harapan-harapan di masa yang akan datang itulah mas. Saya sudah oke, dia sudah oke, keluarga sudah kenal baik lah. Tapi sejak adanya pandemi ini mas, sejak adanya pandemi ini hubungan saya dan dia agaknya mengalami problem. Ya entah mengapa, bisa jadi mungkin dianya sudah bosan dengan saya atau bagaimana. Coba bayangkan mas, hubungan kita bina dari SMA. Saat itu mau naik kelas 2 kan, saya sama teman wanita ini kan satu angkatan ya. Sampai kuliah, sampai saya lulus, itu kan sudah lebih dari 4 tahun mas ya. Udah ya 5-6 tahunan gitu mas. Tapi baru kali ini kita mengalami problem yang berat gitu mas. Sebenarnya masalahnya hanya masalah sepele sih mas, masalahnya sangat sepele sekali, tapi entah mengapa seolah-olah saya merasa masalah yang sepele ini dibesar-besarkan oleh dia gitu loh mas. Mungkin ini dia ingin mencari alasan supaya bisa pergi menjauh secara perlahan-lahan gitu mas. Tapi kan karena hubungan ini sudah berlangsung lama, saya nggak bisa dibohongin dong mas, perasaan kita kan, apalagi kalau udah kenal kan udah tahu karakternya mas ya. Nah gitu, dan sudah hampir 6 bulan ini juga saya nggak ada kontak sama dia. Terus saya malah baru-baru ini mendengar kisah dari teman saya yang juga deket sama dia. Intinya dia curhat sama teman, dan teman ini malah ngasih tahu saya kalau sebenarnya dia tuh merasa udah nggak nyaman dengan saya, dia bosen atau gimana gitu. Dan yang saya nggak suka, dia nggak mengatakan itu dengan pada saya mas, tapi malah mengatakan lewat temen. Dan temen itu ngomong ke saya sakit dong mas. Selama ini ya bukannya saya ngungkit-ungkit ya, sebagai laki-laki saya udah banyak mengeluarkan sesuatu untuk dia, membahagiakan dia, tapi dia tiba-tiba ingin menjauh tanpa rasa bersalah gitu loh mas, tanpa dia memikirkan bahwasanya nanti ini akan menimbulkan sakit hati yang berkepanjangan gitu mas. Ya saya benci dengan dia, saya benci dengan diri saya sendiri. Sebenarnya saya kurang baik apa mas sama dia. Saya merasa ujian ini sangat berat mas, dan sampai sekarang saya belum menemukan solusi. Ya saya harus bagaimana, ya seolah-olah itu kayak yang maha kuasa benar-benar ingin menguji saya mas. Saya sampai menghujat, pernah suatu ketika saya sampai menghujat yang maha kuasa bahwasanya semua ini gak adil, semua ini gak adil, kenapa hanya saya yang mendapatkan ujian berat ini, padahal di luar sana sebenarnya juga banyak yang mengalami kasus demikian mas. Saya bisa sakit seperti ini karena saya udah terlalu cinta sama dia mas. 5 tahun, 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar mas. Maaf mas, cerita saya jadi terkesan dramatis. Mudah-mudahan mas Khairul Ilmi bisa memberikan pencerahan untuk saya mas. Terima kasih. Oh begitu mas, ya ya ya, saya paham. Berarti selama pandemi ini masnya kerjanya hanya serabutan dan itu tidak menentu ya mas. Dan masnya mempunyai teman wanita yang bisa dibilang dekatlah dengan masnya, sudah menjalin hubungan sudah lama sejak masih di bangku sekolah sampai lulus. Dan teman wanitanya mas itu bisa dikatakan menghilang tanpa memberi kabar ke masnya, begitu nggih mas? Ya mas Khairul Ilmi, jadi setelah adanya pandemi ini kerja jadi gak tetep mas, karena kan ya saya belum lolos CPNS kan yang tahun kemarin, jadi ya belum ikut kerja yang tetap di sebuah instansi gitu loh mas. Masih sana sini, malah ya saya bisa dikatakan kerja itu belum menggunakan
ijazah sarjana saya, jadi kadang ikut temen, kadang di pabrik gitulah mas, nggak mesti gitu loh mas. Ya seperti itulah mas, jadi dia menghilang tanpa kabar. Sebenarnya waktu itu sih permasalahannya sangat sepele mas, dia kan WA saya nih nanya kabar, tapi waktu itu karena saya memang banyak kesibukan yang cukup menyita waktu sehingga saya jarang memegang handphone. Ya lebih dari 24 jam baru saya respon kan. Lah dia kesannya udah beda mas, sampai sekarang, sampai akhirnya kita lost kontak. Permulaannya dari situ sih mas, kan sangat sepele sekali nih mas. Untuk ukuran orang yang sudah sama-sama dewasa, menurut saya masih selalu kekanak-kanakan dengan sikap seperti itu mas. Iya sih mas, benar. Untuk hubungan masa-masa segitu itu memang harus butuh perhatian yang lebih, dalam artian masnya harus ekstra betul-betul perhatian terhadap si pasangan masnya. Soalnya kan kalau setahu saya ya mas, perempuan itu harus sering-sering diperhatikan dan harus bisa memahami apa yang dimau gitu mas. Terus selain itu apakah masnya masa dengar dari temen terus langsung percaya gitu aja mas, sebelum membuktikan kebenaran yang terjadi? Setelah, maksud saya itu, masnya kan tadi bilang dengar dari temen katanya tidak mau menghubungi masnya si teman wanita mas, tapi masnya nggak berusaha untuk mencari tahu gitu mas? Iya saya percaya mas, apa yang dikatakan teman saya itu. Pertama, dia memang dekat dengan teman wanita saya, dan memang selama ini dia banyak curhat ke dia gitu loh mas, dan karena dia dekat dengan saya juga makanya terus disampaikan ke saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini kalau saya melihat dari sikapnya dia, dari teman wanita saya ini kan tidak sehangat sebelum 6 bulan yang lalu gitu loh mas. Artinya memang dalam waktu 6 bulan ini dia memang benar-benar beda. Ya bisa saya katakan dingin lah dengan pasangannya, sehingga ketika teman saya yang juga deket sama dia ini cerita ke saya kan jadi sangat masuk akal mas, kalau dia bilang, mengatakan teman wanita saya ini udah merasa gak nyaman dan merasa bosan dengan saya. Kalau saya pikir itu masuk akal, karena sikap dari teman wanita saya pun menggambarkan seperti itu mas, begitu. Oh begitu ya mas. Tapi apakah masnya nggak berusaha untuk mencari tahu sendiri dengan tidak melalui teman masnya? Dan masnya di sini tuh berusaha untuk mencari info tentang si gebetannya masnya gitu. Saya sudah mencari tahu mas, karena saya stalking di Instagramnya dia, tidak menunjukkan sesuatu yang aneh sih mas, wajar-wajar saja gitu loh postingannya dia. Dari story-story WA-nya juga tidak menunjukkan sesuatu yang aneh, entah memang dia nggak memperlihatkannya atau bagaimana, atau seandainya dia memang bikin sesuatu yang aneh di WhatsApp terus saya di privasi, kan saya juga nggak tahu sih mas. Itu kalau saya hubungin dia sekarang responnya lama mas, saya hubungin sekarang bisa jadi besok dia baru bales, dan balasnya itu pun sangat singkat. Itu kan saya jadi bertanya-tanya juga toh mas, dan saya nggak bisa tinggal diam karena waktunya sudah cukup lama mas, 6 bulan mas. 6 bulan itu untuk hubungan nggak ada kejelasan sih mas, gantung gitu loh mas. Dibilang putus ya belum ada kata putus, dibilang masih jalan kalau ya dalam perjalanannya seperti ini gitu loh mas. Ya serba bingung lah mas. Ya begitu. Berarti selama ini masnya merasa kayak
di PHP-in gitu ya mas. Hubungannya itu tanpa kejelasan, mau ya ibarat kata mau dibawa kemana hubungan saya gitu. Tapi kalau boleh tahu terakhir komunikasi dengan gebetan mas itu kapan Gih? Iya mas, begitulah. Jadi memang nggak ada kejelasan ini mas. Apa karena dia juga sungkan mau memutus begitu saja mengingat hubungan yang sudah berlangsung lama gitu. Saya nggak tahu juga mas. Terakhir komunikasi ya sekitar seminggu yang lalu lah mas. Iya berarti belum lama ya. Baru sekitar semingguan yang lalu untuk panjenengan komunikasi dengan pacarnya. Terus apa masnya tidak menaruh kecurigaan gitu mas? Maksud saya di sini curiga dengan salah satu teman masnya yang tadi masnya bilang apakah maaf ya apakah pacar mas tidak melakukan hubungan dengan teman masnya yang tadi masnya bilang. Ini saya hanya berspekulasi mas, bukan menuduh gitu. Saya bertanya ke masnya gitu mas. Kalau curiga sih ada mas, jelas ya. Ada, saya ada rasa curiga. Kalau dia memang punya gandengan yang lain gitu, kecurigaan itu saya ada mas. Saya mencium adanya tanda-tanda itu. Cuman untuk ke teman saya ini, saya malah nggak ngeh kalau mas tadi nggak ngomong. Soalnya dia juga udah, ya bisa dibilang hubungannya sangat baik lah dengan saya, dengan dia sangat baik. Masa ya sampai kayak gitu loh mas. Iya mas, soalnya kan masnya tadi bilang bahwasannya masnya itu punya temen deket lah, temen deketnya itu juga kenal baik dengan pacar masnya. Maka dari itu bukannya di sini saya kan sebagai konselor, bukannya saya menjelekkan teman masnya, enggak, tapi ada kalanya kan kita menaruh curiga gitu mas, curiga pada orang lain gitu mas, maksud saya. Iya mas Soirul, memang masuk akal juga sih mas curiga ke sana. Coba nanti akan saya selidiki lebih lanjut lah mas mengenai teman wanita saya dan teman dekat saya ini. Iya mas, memang seharusnya gitu, masnya cari tahu sendiri kebenarannya, bukan hanya dari omongan belaka, omongan semata-mata dari orang lain. Soalnya kadang kan setahu saya omongan itu bisa dibuat-buat mas, ditambah-tambahin gitu. Terus mohon maaf mas, terus untuk orang tuanya gimana mas, baik itu orang tua panjenengan maupun orang tua pacar panjenengan? Iya mas, memang saya ada rencana untuk mencari tahu dan saya sedang memikirkan langkahnya sebaiknya harus bagaimana, dan tentu saja saya harus mempersiapkan mental kan mas. Sejauh ini untuk orang tua tidak tahu menahu sih mas, karena saya juga cukup gengsi lah ya untuk membawa masalah seperti ini ke orang tua. Ya terlalu kekanak-kanakan gitulah mas. Ya kedua belah pihak sih menganggap ini ya baik-baik saja, hanya saya dan dia yang merasakan gitu mas. Oh berarti ada niatan dari mas untuk mencari tahu tentang keberadaan pacarnya gitu ya. Maksudnya orang tua tidak tahu menahu itu gimana ya mas, apa
orang tuanya pacar jenengan belum tahu kalau jenengan pacaran dengan anaknya, atau orang tua masnya gitu yang tidak tahu menau? Enggak mas, tadi kan sudah saya katakan kalau dua keluarga itu sudah mengenal dengan baik, artinya keluarga saya dan keluarga dia memang sudah mengenal, mengingat hubungan kita yang sudah lama juga tuh mas. Nah, yang saya maksud keduanya tidak tahu menau itu mengenai permasalahan yang sedang kita hadapi dalam waktu 6 bulan ini loh mas. Jadi ya pikir mereka hubungan kita masih baik-baik saja gitu mas. Oh iya iya mas, iya iya iya, maaf saya lupa tadi. Oh iya, baik, keluarga dari kedua belah pihak sangat mengenal dengan baik ya di sini. eh, Begini mas, apa masnya nggak mencoba untuk bertanya ke orang tua pacar mas? Ya mungkin kan menurut saya orang tua pacar mas itu lebih tahu lah tentang anaknya sekarang di mana, kok menghilang tanpa memberi kabar kepada mas itu. Apakah mas tidak bertanya kepada orang tua pacarnya mas tersebut? eh saya memang ada niat sih untuk menanyakan hal itu, cuman saya masih bingung mas, ini saya memulainya harus bagaimana. Nah ini yang saya mau minta pendapat dari Mas Khairul, saya harus memulai bagaimana dan sebaiknya apa yang harus saya lakukan gitu loh mas. Karena ya jujur sebagai teman dekat ya, hanya sekedar dekat kan berarti belum menjadi apa-apa gitu mas ya, masih ada rasa sungkan juga saya untuk menanyakan hal itu mas. Iya iya. eh Kalau menurut saya sih mas, sebaiknya panjenengan ngomong ke orang tua gebetan panjenengan untuk eh, ya untuk awal-awal panjenengan basa-basi, terus ngomong ke orang tua, ke bapak atau ke ibu gebetan panjenengan tersebut. Dan apabila panjenengan bingung untuk memulai dari mana, panjenengan mungkin bisa memulai dengan eh, menanyakan kabar atau sekarang lagi ngapain dengan orang tua gebetan mas gitu. Kalau enggak, masnya datengin aja ke rumahnya. Mungkin dengan masnya berkunjung ke rumah gebetan panjenengan kan otomatis nanti di sana langsung ketemu dengan orang tua, terus masnya bisa mencari kabar di situ lewat orang tua gebetan panjenengan. Oke Mas Khairul, terima kasih atas saran-sarannya. Ya nanti coba saya akan melakukan pendekatan ke orang tua dari teman wanita saya itu, dan dari sana saya mungkin bisa lebih punya gambaran lagi ya bahwa sebenarnya apa yang terjadi dengan pasangan saya itu, karena kan mengenai kebosanan, mengenai jenuh, kurang nyaman itu kan baru asumsi saya, dan yang temen ceritakan kemarin itu cuman saya kan nggak tahu itu benar atau tidaknya, saya hanya mengira-ira dari sikap dia selama ini. Terima kasih banyak Mas Khairul. Iya mas, sama-sama. eh, Maaf mas, tadi kan di awal masnya bilang masnya itu sedang bekerja serabutan. Itu untuk pekerjaan masnya sendiri, apakah sekarang masih
tetap berjalan atau mengalami kendala Mas? Begitu. Ya Mas Hoirul, ini sekarang lagi nganggur Mas, belum ada kerjaan lagi lah, pandemi susah Mas. Kemarin terakhir kan di pabrik ikut sama temen, cuman karena perekonomiannya sekarang lagi terbengkalai, terus banyak tuh karyawan yang di PHK kemarin, termasuk saya Mas. Oh iya iya Mas, Masnya dulu sebelum pandemi bekerja di pabrik ya. Sekarang terkena PHK akibat pandemi, terus masih mencari pekerjaan ya Mas. Ceritanya begitu. Iya Mas. Yes, begitulah Mas. Gini Mas, tadi kan Masnya mau berusaha untuk menanyakan kabar tentang gebetan Masnya kan. Ya setidaknya ada usahalah dari Masnya. eh, eh, Apakah dari Masnya sendiri menginginkan hubungan ini tetap berlanjut, ataukah Masnya ingin memutuskan hubungan dengan gebetan Masnya? Begitu Mas, dari saya. Kalau saya sih secara pribadi jujur masih sayang sama dia Mas, masih cinta gitu ya. Karena memang hubungan lama itu kan banyak kenangan Mas, banyak suka, banyak duka yang sudah dihadapi bersama. Ya kalau bahasanya anak sekarang itu susah untuk move on gitulah Mas. Kalau harapan saya sih hubungan ini masih bisa diperbaiki, masing-masing saling terbuka, dia ngomong terus terang dengan saya tentang apa yang dirasakannya, pengen saya seperti itu Mas. Cuman seandainya memang ya tidak mungkin untuk diperbaiki, ya dengan berat hati saya bisa apa kan gitu kan Mas ya. Betapapun beratnya, meskipun saya jujur ya tidak menghendaki itu, ya saya harus bisa ikhlas gitu loh Mas, karena memang selama 6 bulan ini kita memang sudah saling menjaga jarak gitu Mas. Hubungan gantung, nggak ada kejelasan, putus enggak, lanjut enggak gitu. Coba ini saya akan pelan-pelan melakukan pendekatan dulu dengan orang tuanya untuk menanyakan perkembangannya, dia sekarang sibuknya apa, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Saya akan coba nantilah pelan-pelan terbuka sama orang tuanya dia Mas, meskipun saya juga nggak enak sih sebenarnya. Dari pihak Masnya sendiri menginginkan hubungan ini masih berlanjut dikarenakan Masnya masih sayang, dan Masnya sendiri dalam membangun sebuah hubungan kan tentu saja tidaklah mudah dan penuh perjuangan ya Mas, gitu ya. Namun dari pihak mbaknya seakan menggantungkan Mas, bukan begitu Mas? Iya bener Mas. Oh iya Mas, memang kan dalam suatu hubungan kan harus ada satu kepercayaan Mas. Kalau tidak ada kepercayaan kan nanti gimana membawa hubungannya ke depannya itu. Nah sedangkan Masnya kan merasa Masnya itu digantung oleh pasangan Mas. Nah sekarang untuk kedepannya, apakah Masnya mau menemui pasangan Mas tersebut atau membiarkan saja Mas, gitu? Kalau untuk menemui sih saya belum tahu Mas, yang jelas saya akan memenuhi syarat apa saran yang tadi disampaikan oleh Mas Khairul, bahasanya mencoba melakukan pendekatan dengan orang tua. Ya nanti respon dan tanggapan dari orang tuanya seperti apa itu yang akan menentukan apakah saya harus menemui dia atau tidaknya, itu tergantung nanti dari orang tuanya sendiri Mas. Itu karena kan di sini kan sama-sama orang tua dia juga nggak tahu kalau kita ada masalah kan, jadi pasti nanti yang disampaikan beliau ya tetap sesuai fakta gitu Mas.
Nah, itu nanti jawaban beliau seperti apa itu yang akan menentukan apakah saya harus nemui dia atau tidak. Kalau untuk sekarang sih saya belum bisa memutuskan, Mas. Oh iya mas, ya bagus itu mas. Eh, Keputusan masnya itu sangatlah bagus karena dengan masnya menemui kedua orang tua kan itu bisa dibicarakan dengan secara kekeluargaan, ataupun masnya ada masalah, masnya bisa menyelesaikan dengan secara kekeluargaan dengan baik-baik dan tidak meninggalkan jejak ketidakenakan ataupun ketidaksukaan dari dua belah pihak, baik itu dari keluarga masnya ataupun mbaknya gitu mas. Terima kasih Mas Khairul. Ya, demikianlah harapan saya, Mas. Semoga dengan saya melakukan pendekatan pada orang tuanya itu akan memberikan sedikit gambaran tentang apa yang terjadi sih sebenarnya dengan kekasih saya itu Mas. Iya mas, baik. eh, Gimana mas setelah masnya menghubungi pihak konselor dari kami, apakah dari kami cukup membantu untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh masnya? Iya Mas, sudah lebih jelas sekarang. Tadinya memang saya sudah buntu Mas, nggak tahu mau ngapain, seolah-olah kayak udah nggak punya jalan keluar gitu loh Mas. Dan setelah saya sharing dengan Masnya ini jadi ada pandangan yang lebih luas, saya harus gini, saya harus gitu, termasuk melakukan pendekatan ke orang tuanya kan tadi saya nggak kepikiran Mas. Gitu. Sangat membantu Mas, terima kasih banyak, sukses selalu untuk Mas Khairul. Oh iya mas, terima kasih kalau saran dari saya ataupun masukan sangat membantu untuk ke depan masnya melanjutkan hubungan mas dengan mbaknya. eh, iya mas, apakah ada permasalahan lain mas yang ingin dikonsultasikan kepada saya, atau selain mengenai tentang hubungan masnya dengan mbaknya, atau tentang pekerjaan, atau apakah ada yang masih mengganjal di hati masnya? Silakan mas untuk menceritakan saja ke saya, nggak apa-apa. Nanti kalau bisa saya akan berusaha untuk membantu masnya. Iya Mas, sama-sama. Untuk sekarang ini kayaknya sudah cukup deh Mas. Tadi sudah banyak saya ceritakan. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang lain lagi, seandainya tidak merepotkan dan tidak mengganggu waktunya, saya akan mencoba menghubungi Mas Khairul lagi untuk konsultasi, Mas ya. Untuk sekarang ini sudah cukup, Mas. Gitu, mohon maaf ini berisik, tempat saya baru hujan, Mas. Oh nggih mas, mboten napa-napa. Ya ya, berarti sekarang sudah merasa lebih baik ya mas setelah melakukan konsultasi dengan saya. Ya mas, kalau misalnya nanti ada masalah yang mengganjal ataupun mengganggu pikiran masnya, silakan mas hubungi saya, nggak apa-apa. Nanti sebisa saya insya Allah akan membantu panjenengan gitu mas. Siap, Mas. Terima kasih banyak. Iya mas, sama-sama, senang bisa membantu masnya. Terima kasih mas sudah menghubungi kami. Maaf kalau pelayanan kami kurang begitu memuaskan bagi masnya. Kami berusaha semampu kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para klien kami. Terima kasih mas sudah menghubungi saya. Iya, Mas. Sama-sama. Terima kasih kembali. Mohon maaf juga kalau saya sudah
merepotkan dan menyita waktunya. Semoga Mas Khairul sukses, ilmunya berkah, bermanfaat bagi sesama, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Amin amin. Makasih Mas atas doanya. Semoga kembali ke jenengan pribadi ya Mas. Terima kasih loh Mas sudah mau menghubungi konselor dari kami dan meminta bantuan dari kami. Semoga Masnya diberi kelancaran atas segala masalah yang tengah dihadapi oleh Masnya dan diberi kemudahan untuk menyelesaikan permasalahan Masnya dengan Mbaknya tadi. Amin. Sukses selalu Mas. Amin. Terima kasih banyak Mas atas doa-doanya. Sangat menguatkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Mas, akhirnya masalah Masnya bisa teratasi dan sedikit banyaknya Masnya bisa merasa lebih lega untuk kedepannya dalam menghadapi masalah. Baik Mas, sekiranya hanya itu yang bisa saya bantu, kurang lebihnya kalau saya dalam menyampaikan konsultasi ke Mas saya ada salah kata, saya mohon maaf Mas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ke Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.